yang belum ditemukan orang masih dalam pencarian. Masih berjuang. Ke TKP karena langsung dikabari sama warga masyarakat ada satu warga yang sedang berteduh di kebun dan dia terseret banjir bandang. Banjir bandang ini diperkirakan ada sekitar 3 km dan debit air dari hulu sekitaran ada sampai 2 meter yang tersisa di rumput-rumput sampai segini, sampai setinggi kita. Itu demikian. Korban jiwa berapa orang, Korban jiwa diperkirakan sampai saat ini masih 1 orang fix dari keluarga dan barang bukti udah diketemukan benar 1 orang. Buah kemarin diketemukan yang berisi obat obatan, terus rokok, bensin, bon. Obat Kami konfirmasi ke pihak keluarga. Betul sekali. Itu milik si almarhum, milik warga yang tertimbun tersebut. harus Langkah selanjutnya kumaha, Bang? langkah selanjutnya kita sekarang yang dari kita penyisiran udah kurang lebih 2 kilo. Mungkin sekarang kita lanjut ke hilir. Untuk masih berupaya, mudah-mudahan hari ini ada titik terang, ada titik temu, dan tidak lupa minta doanya juga buat masyarakat yang menyimak di sini, minta doanya biar ketemu, biar kami juga yang proses pencarian dikasih keselamatan dan kesehatan. Sekarang jadi hari kedua ya pada jam 9.55 ya. Jam 9.55 korban sampai saat ini masih belum ditemukan nasibnya. Debit air kemarin hampir sekitar 2 meter ya volumenya. Dari hulu. Kalau lihat di medan di bawah sini mah paling sekitar 1 meter atau 80-an. Bekas medan. Bisa diperkirakan nggak kecepatan air dari hulu sampai ke sini? Bukti, ada sekitar 60 km per jam. Bukti material aja. Mungkin 100 km per jam ada. 100 km per jam ya, sehingga bisa membawa material pohon terbawa Ada satu ya. pohon yang dia berdiri di paling hulu, sekitar diameter 60 atau 50 cm, panjang sekitar 12 meter lebih. Dia ada di tengah, di pas tengah, pojok tengah. Dua pohon terseret. Oke. Perakiraan mengakibatkan ini terjadi banjir, ini disebabkan apa nih? Perakiraan saja. Ya, perkiraan mungkin di atasnya sudah kayak banyak jalur-jalur yang udah gundul gitu kan. Seperti jalur Ya jalan, terutama akses jalan yang mungkin waktu dulunya masih rata, sekarang udah anjlok sekitar ke bawah ada 2 meter atau 3 meter, dia menyebabkan jadi berkumpulnya air dan mungkin menjadi lembek si tanah. Mungkin juga itu ya bisa jadi karena dia tidak kuat menahan banyaknya air, mungkin dia jadi kelelahan, dia jebol, jatuh. Oh, lahannya jadi gembur ya, itu mungkin di bawahnya jadi jebol. Oke. Material yang mengakibatkan terhadap kerugian masyarakat apa saja di sini? kalau di sini Perkebunan, terus peternakan bukan yang di belakangnya? greenhouse. Oh, GH ya. Terus satu rumah juga ini kan. Rumah Terdampak. kemarin tiga kambing terseret Mati. arus, mati, meninggal. Oh, berarti ini ya apa namanya? Ternak ya, ternak warga sampai saat ini juga sama ya, menjadi salah satu dampak kerugian daripada banjir bandang ini. Demikian IKTM melaporkan. Satu lagi. Oke. Nah ini mungkin ini ya dari pendapat kita sebagai relawan yang mungkin sering menikmati alam juga. Nah ini yang paling utama di sini udah benar yang namanya panca wilayahnya itu di sini di areal di atas itu benar-benar udah sekarang berubah, udah kebalik. Tidak ada yang namanya panca wilayah, kata Pak Dedi itu benar. Sekarang udah kebalik benar gitu. Jadi terutama kalau mungkin kita bisa mengikuti panca wilayahnya, mungkin akan lebih safety lagi lah.
Gitu lebih aman lagi. Kita demikian lah. Itu sebagai sebagai apa namanya, Tahan longsor, tahan longsornya sudah tidak ada ya, penahan Iya, longsornya. Oke. Oh, di sini ada longsor juga ya. Sebagai itu ya. Longsor yang Nah, ini saudara-saudari dalam dampak daripada longsorannya ya, bisa dilihat. Oke, ada pesan dan kesan untuk pada masyarakat luas, terutama warga Lembang dan sekitarnya. Pesan-pesan untuk warga masyarakat, mungkin kita memasuki musim pancaroba ya, Musim hujan. hadapkan hati-hati aja, lebih apalagi di penduduk perumahan dekat tebing-tebing gitu kan. Seperti sekarang kami juga lagi pemantauan di jalur Jalan Kornel Masturi, ada retakan kurang lebih panjangnya 15 meter itu. Tadi malam baru 10 cm lebarnya. Sekarang tadi dicek pagi-pagi udah ada 30 cm. anjlok dari permukaan, udah dia bergesernya udah jauh. Oh, jadi ini Bukan- kita tim bukan jadi pecah dua lagi. ya. Udah Yang anjlok. satu di Jalan Kolmatsuri, yang sekarang yang sebagian lagi di Ya, di konsentrasi di bagian Ya. pencarian pencarian korban ya, yang di kemarin kampung tergerus pojok longsor. tengah, pojok Pirang, pojok tengah, Babakan. Oh, itu yang terdampak Iya, daerahnya. iya. Desa Namang. Desa Cikahuripan, perbatasan Desa Sukajaya. Mungkin sebagian Desa Sukajaya, sebagian besarnya Desa Cikahuripan. Korban kebetulan warga Pojok Pirang, RW RT 4 RW 04 Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang. Dan mungkin himbauan satu lagi buat warga masyarakat, jika beraktivitas di bawah tebing-tebing atau di bawah pohon, dimohon untuk berhati-hati aja. Kalau kita misalkan lagi hujan, lagi cuacanya mungkin tidak, Yang lebih aman aja. kita mungkin lebih berbalik arah aja gitu, buat kita safety aja. Cari aman ya, mungkin Iya. cari aman ya untuk dirinya, terutama untuk masyarakat ya, demikian. Kemarin kejadian ini pada jam Kira-kira pas hujan lebat itu jam 2. Jam 2 atau setengah 3. jam 2 atau jam Ya, kami kan mendapat kabarnya jam Jam 3. jam 3 atau jam 4? Jam Jam 3. 3 ya. Oh, jam 3 ya. Jadi langsung. Juga untuk di wilayah Bandung juga dan sekitarnya, mungkin takutnya ada banjir longsoran ya, banjir kiriman dari Lembang. Mohon hati-hati juga. Kemarin juga masyarakat Bandung kota juga menanyakan terus nih Kang, gitu, apakah ada dampak nggak kepada Bandung kota dan sekitarnya, terutama Cimahi? Ya mungkin kan ini alirannya masuk ke Sama Citarum. juga gitu. Oh, ini alirannya ya. Apalagi ini kan tembusnya nanti bersatunya yang di Lebak Cihideng, terus Ciberem. Ini kan pertemuan titik temunya dua alur sungai ini di Coblong. Jadi dia yang dari arah lewat Rumah Seniman, terus yang dari sini dari Komplek Geraha Puspa, dia ketemu titik temunya di wilayah Coblong. Ke bawahnya satu arah yang melintasi ke Setiabudi Regensi ataupun ke ya daerah itulah non kalau pemerah nu kandat teh Gerkalong kayak itu. Nah, Oke. air ini pasti ngelintasnya ke bawah. Oke, apakah yang sudah nih seperti halnya di puncak, apakah ada kawasan wisata gitu ya, kawasan wisata di atasnya yang bisa menimbulkan dampak seperti ini? Kalau daerah Kawasan sini wisata? mah mungkin masih kosong, Kosong sih. cuman Pokoknya ya di atas ada pila-pila gitu. ada pila-pila, tapi kalau wisata masih tidak ada. Mungkin ada ya kesan dan pesan untuk pemerintah atas kejadian ini? Ya mungkin lebih selektif untuk Selektif untuk memberi perizinan izin, aja. perizinan. Itu aja. Perizinan saja. Dari- Dan peruntukannya untuk apa. Ya. Terus ya kalau bisa jangan sampai membakar Pohon terjadi rebuisasi ya, pengundulan hutan. Oke, Diperbanyak. diperbanyak. Demikian IKTM melaporkan di lokasi kejadian. Kang, unsur mana wae Kang nuturun Kang? Untuk unsur pemerintahan desa, kecamatan ini dari Polsek, terus dari Basarnas, BPBD Bandung KPP. Barat,
warga masyarakat, alhamdulillah udah hadir gitu. Banyak sekali warga banyak, masyarakat yang relawan alhamdulillah pada lalu-lalukan gitu kan. Tapi yang lain nggak tahu kemana nih. alhamdulillah di sini ada juga dari R2B udah pada. Oke, R2B, baik bagaimana kabarnya R2B? Sudutnya di mana itu? Purwokerto. Ada juga yang dari PMI udah datang. Dari PMI. Udah pada Selamat pagi Pak PMI. Halo. udah pada bergabung alhamdulillah. Apalagi warga masyarakat kalau mungkin dari kemarin juga malam kalau kita tidak ambil mundur dulu, dikat, dia langsung bergerak. Antusias banget warga masyarakat Untuk membantu pencarian dan mencari ini, ikan ya. korban tersebut. Tapi kan kalau malam tidak memungkinkan, terus kondisi malam hujan, jadi tarik mundur. Oh ditarik Ya, nih. dikhawatirkan ya ada apa-apa lah. Banjir bandang susulan ya. Ya apalagi kan di sini kalau melihat dari buktinya itu waktu kemarin kita pencarian kemarin itu si tebing yang itu belum pada longsor. Oh ini baru ya? Ini tadi malam kayaknya. Nah, yang ini. Makanya jadi riskan Korbannya buat udah ditemukan belum ini ditemukan, juga buat masih dalam yang pencarian. mencari juga. Demikian informasinya, terima kasih. Masih tetap semangat dan IKTM melaporkan dari lokasi kejadian. Salam tangguh. Salam tangguh dan salam kemanusiaan. Ternyata sampai ke rumah warga. Sampai ke rumah warga. Banjir bandang ini ya. Ini bekas longsoran-longsorannya. Oh ini berdampak juga sampai ke warga ini ya? Segini air segini tuh. Oh ini air. Ya ini waktu air yang kemarin banjirannya itu segini tuh. Oh ini sampai ke sini. Tabuh dua, tabuh tilu. Tabuh dua. Kita kemana? Cai kan dugikan dulu, jangan dari itu. Cai itu tadi. Ya kok dia mah nyala. Ada rusak kan bumi kan? Ya lumayan kan karena dapur itu baik. Itu ngomong mungkin masalah. Apakah ayah korban, Pak? Kalau Korban alhamdulillah saya Dayanya mun panik hungkul. oh kamari mah. sabra ima kan no kene kan. Teh 85. Terdampak 8 dulu. 8 rumah. Nah ini pemukiman warga yang terdampak sekitar 8 rumah tapi alhamdulillah tidak ada korban. Mungkin sebagian korban yang menjadi kerugian para warga masyarakat sekitar harta benda ataupun material-material yang terdampak. Yang ini ya, yang dimilikinya. Kalau korban jiwanya alhamdulillah tidak ada. Untuk rumahnya. Kalau melihat posisi rumah kayaknya cuman kelibas sama
terlewati sama air, terus pada si lumpur-lumpurnya pada masuk yang ke dalam lumpur kayak yang di belakang sana. Itu akibat dari teretan air yang kemarin masuk ke dalam. Jadi kerugiannya cuma hanya material saja ya? Ya, alhamdulillah walaupun mungkin emang sudah kerugian warga masyarakat, tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa yang berikutnya. Yang bertambah. Hanya satu sementara ya. Fix satu. Bapak kamari nuju kejadian kieu keur kumaha Bapak? Pada lohor Jumatan Pas Jumatan langsung mohon ya itu saya langsung maka di lokasi ya buruk ya langsungnya warga tadi adanya dikamanakeun sementawis wargana. di dia we Oh ti dieu apaan banjir ieu sugi ka kadieuna teh. pada biasa ada pokoknya 80 sentian ini sebatas di luar we warga mah Di luar ngeum. Sabaraha lami ngeumna? sekitar 2 jam langkung lah 2 jam. 2 Berarti jam. bertahan di tempat ya Pak ya? berada di tempat Evakuasi itu bertahan di tempat. Sampai menunggu evakuasi. kebetulan RW-nya Oh, Bapak RW. Apa RW-nya? Oh, RW sabaraha? RW 13 Desa Sukajaya Desa Sukajaya dengan Bapak siapa? Pak Ani Prukandi Sekali. Demikian hatur nuhun Pak keterangannya. Kita lanjut katanya ke arah jembatan. Hatur nuhun Pak RW ya. Nuhun kapai dieu nya laras. Ya, siap. Air mengalir ke sini. Ya. Mungkin berbelok ke arah sini. Mungkin yang paling deras ini. Demikian informasi yang dapat kami laporkan di lapangan. Korban masih nihil, mudah-mudahan. Sekarang lagi turun hujan, mungkin kita cut dulu dikarenakan membahayakan untuk para relawan. Demikian melaporkan. Oh ini terdampaknya ya? Iya, dari sana tuh langsung ke kiri Oh, kalau mau lihat nyari atau apa. oke. Ini apa Pak ini Pak? Rumah atau? Oh, refleksi kesehatan. Oke. Yang lagi nyari yang kemarin ya Pak. Ya, Iya di sini betul. coba Pak ke kiri. Hati-hati tapi banyak lubang. Aduh, ngeri juga ya. Banyak yang kejebur sih. Maaf Pak, Bapak ini posisi kemarin sedang apa Pak? Lagi di sini Lagi di sini. jam 2 siang. Jam 2 siang. Tiba-tiba ada banjir bandang. Iya dari belakang dari sini dari kiri nih. Ah, Ini kan itu balong saya kan kosong. ya. Lumayan 1,5 meter. Tadinya kosong banget penuh ke sini. Sampai masuk ke 30 cm ke dalam. 30 cm ya. Ke dalamnya. Mungkin ada korban di dalam Pak? Keluarga nggak ada? Alhamdulillah nggak ada. Tidak ada. Ya, alhamdulillah tidak ada. Tidak ada korban. Ya kalau mau cari Pak di sini juga nih kan alirannya kencang nih. Iya, Takutnya gitu. ya. Siap. Sok aja masuk. Cuma hati-hati banyak lubang. Siap. Makasih Pak atas keterangan. Sementara relawan dalam keadaan istirahat dulu ya. Bagaimana Bu, IKTM membantu sekali atas kejadian seperti ini. Oh, terdepan, insya Allah ya gitu. Ada pesan dan kesan untuk IKTM ke depannya Bu? Selalu tangguh, semangat, kompak, solid, terus maju, Terus magic sukses. Hidup tangguh IKTM. Oke guys, istirahat sudah berlalu. Mari kita melanjutkan rescue yang selanjutnya. Tadi Pak kasusukan. Kan ada.
debitnya sekitar di bawah Om. Ini daripada hulunya tadi sekitaran, kita bergeser sekitar 1 kilo mah ada ini. Pas tadi kita wawancara di atas, nah itu kita sekitar 1 kilo kita bergeser ke wilayah sini. Berapa kilo Pak? Sekitar 1 kilo tadi di titik terakhir kita penyisiran tadi, bergeser kita ke sini sekitar 1 kilo setelah di pemukiman warga masyarakat yang terkena dampak. Tadi rumah-rumah 8 rumah tadi yang terdampak. Nah kita bergeser lumayan ada sekitar 1 kilo ke hilir, kalau yang bahasa ini mah ke hilir. Jadi sekarang penyisiran kemana Pak? Jadi kemana Pak? Jadi kita mungkin fokus dulu untuk menghabiskan rasa penasaran relawan IKTM khususnya tim kami. Jadi kami mencoba untuk bergeser untuk lebih ke ininya apa ke hilir daripada hulunya tadi. Karena kalau tadi misalkan di areal sana di dekat hulu ya, karena kebetulan tadi sangat riskan hujan dan terutama medannya yang mungkin terlihat seperti tadi. Jadi kita bergeser untuk lebih ke bawah dulu. Mungkin kalau masih tidak ketemu titik temunya atau ketemu si bapak korban tersebut, jadi kita mungkin bergeser lagi ke atas. Oke. Perlu bantuan nggak, seperti misalkan anjing pelacak dari kepolisian? Alat berat atau gimana Pak? Mungkin kalau ya emang sih perlu, tapi kalau melihat medannya biasanya kalau di tanah seperti ini kayaknya kurang efektif karena uapan dari tanah-tanah ini kan bisa menimbulkan beberapa macam aroma. Jadi takutnya misalkan kena penciumannya seperti anjing pelacak juga mungkin jadi tidak hati-hati ya. Jadi kurang fokus gitu, karena di sini kan apalagi di sini aliran seperti kotoran hewan, macam-macam kimia ya. Nah, itu yang kami ini kan emang kalau mungkin memungkinkan ya ada yang memakai seperti itu ya tidak apa-apa juga kita dicoba. Kalau alat berat mah kayaknya tidak memungkinkan ya, karena melihat medannya juga untuk kita jalan juga untuk memasuki wilayah tersebut, areal tersebut itu sangat susah sekali, sangat licin sekali. Mungkin tidak mungkin ya. Tidak mungkin kalau alat berat. Kalau di titik korban itu berarti belum pasti ya Pak ya, karena medannya yang terlalu susah kayaknya. Belum. Jadi kita masih dalam proses pencarian, dalam searching ya, search and rescue. IKTM melaporkan. Jadi kita langsung info dari mana Kang? Tadi Jadi agak ke atas. Bawa kan dulu. Mau dialihkan ke dekat tuh. Saya fokus ini terhadap pakalah ini segitiga begini. Ini kegunaannya buat apa nih Pak Ade? Buat bantu jalan aja. Oh, supaya tidak licin itu ya? Oke. Sebagai tongkat? Iya. Bukan mencari korban bukan? Oh iya. Itu juga ya. Oke, demikian. Informasi selanjutnya, rencana apa yang kita harus lakukan ini Pak Ketua? Kita paling naik dari titik nol terjadinya longsor. Ayo saya balik desa. Saungnya Bapak dan Almarhum, mungkin kita akan menyisir mulai lagi dari atas
barusan ada info udah diketemukan ternyata hoak gitu kan. Hoak ya. Informasi dari siapa? Dari sebagian warga mungkin ya. Bagian warga ya. Dia ikut dengan tim kita sebagai tim pencari? Oh, untuk ikut sama tim kita tidak, karena kan kita menyisir dari pertengahan kita ke bawah nyisir, tapi mesin nihil. Kita mau coba ulangi dari titik nol di mana saung yang terbawa arus itu. Terbawa arus. Oke. Ya. Lokasinya di Pojok Kirang. Pojok Kirang. Ya. Oke. Tapi sampai saat ini belum ditemukan berarti ya? Belum. Berarti kalau hoak ya? Siap. Sampai jam 11 korban masih juga belum ditemukan. Bagaimana Mang tanggapannya sampai jam 12 ini masih juga belum ditemukan, bagaimana nasibnya? Udah gede nggak nasibnya? Jadi ya udah kita relawan dari KTM tetap berusaha mencari titik-titik yang diperhitungkan di mana si bapak korban itu mungkin terendap berlumpur. Sampai saat ini jam 12 mungkin ini udah ada. Kita diam istirahat dulu, mungkin nanti setelah sholat zuhur kita ke lokasi lagi untuk meneruskan pencarian korban gitu. Nah, inilah penampakan material-material yang terseret arus banjir. Nah, bisa dilihat seperti kayu-kayunya yang sebesar ini, bahkan ada yang lebih besar lagi. Lebih dekatnya ini di tempat lokasi lebih dekat. Nah, seperti ini. Ini tuh kayu-kayu yang masih, padahal dia masih nempel di tanah, akar-akarnya langsung terdorong sama akarnya dari bawah. Pantas ya 100 km per jam tuh kekuatan ini. Nah, gitu mungkin selanjutnya kami bersama tim akan coba turun lagi untuk mencari lagi. Semangat membara di dada kami, siap menuju tugas suci tanpa keraguan. Ikatan keluarga taruhlah mandiri dalam persatuan yang tak terputuskan. Kami kuat karena kami satu hati, berjalan tegak, tak tergoyahkan. Gas suci menanti di ujung sana. Kami melangkah dengan langkah pasti. Di setiap hembusan napas atau hati, berjalan tegak, tak tergoyahkan. Tugas suci menanti di ujung sana. Kami melangkah dengan langkah pasti. Di setiap hembusan napas ada doa untuk negeri tercinta. Kami berdiri dalam hujan atau terik matahari, tak akan surut langkah kami maju.
ini adalah janji yang abadi, melayani mengabdi hingga titik akhir waktu. Kami adalah Taruna Mandiri yang siap berkorban demi negeri. Dalam ikatan keluarga yang suci, kami tegak, kami siap untuk mengabdi menuju tugas yang mulia dan abadi. Dengan hati yang tulus penuh dedikasi, kami melangkah bersama tak sendiri. Ikatan keluarga Taruna Mandiri selayani hati. Tugas suci menanti di ujung sana, kami melangkah dengan langkah pasti. Di setiap hembusan nafas ada doa, untuk negeri tercinta kami berdiri. Dalam hujan atau terik matahari, tak akan surut langkah kami maju. Ikatan ini adalah janji yang abadi, melayani mengabdi hingga titik akhir waktu. Angkatlah ke bawah. Tarik baik China. Yang dari atas China tarik tuh. Yang ke bawah itu yang ini yang dari sawi. Pohon pinus ini karena Surenama masih berdiri dan tangkal Surenama masih berdiri, ya hukum ke bawah. Anu ini dan pohon yang ini yang dekat saung itu. Ini pohon yang panjang ini yang dekat saung. Iya. Ada di satu dua yang Mengapa Mang ini kok dievakuasi ini? Maksudnya apa ya? Karena ini yang dicuriga karena itu tuntutan materialnya sangat tebal sekali. Jadi kita mungkin berupaya untuk melerai dengan menggunakan mesin-mesin dipotong. Sementara si material kayu di evakuasi dulu, jadi biar steril dulu yang area sini sampai ketemu titik dasar yang di bawah. Jadi kita tidak menaruh penasaran bahwa di sini titik korban atau mudah-mudahan ya ketemu ataupun tidak, ya mungkin kita berusaha untuk membereskan material ini aja dulu. Apakah yakin korban ada di sini? Ya bukan yakin, tapi berupaya mudah-mudahan bukan di sini. Kalau yakin mah harus sama Gusti Allah.
Kita mah cuma berusaha dan berupaya. Hasil soal hasil, ya itu di akhir. Mantap, salam tangguh. Dulu bos, hujan cuacanya nih. Mana ini? Oh, ditunda aja dulu gimana ini? Tunda, cuaca hujan, turun hujan dikhawatirkan ada air meluap lagi. Buat lagi ya. Bagian kita udah lelah nih, kami istirahat. Itu. Jadi hasil belum ada. Belum. Ayo, marki pua. Namang, apakah sudah ada titik temunya? Masih belum, kebetulan cuaca dan mungkin rekan-rekan juga udah pada kelelahan, jadi terutama yang melihat kondisi cuaca hujan, jadi kita ditarik mundur aja biar tidak membahayakan juga buat kita para relawan. Oke. Demikian. Dengan wajah memelas teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencarian di hari kedua, hari Sabtu tanggal 24 Mei, kita masih belum mendapatkan hasil. Mudah-mudahan hari esok kita diberi kemudahan, kesehatan, dan bisa almarhum bisa diketemukan. Mungkin untuk hari ini kita cut dulu, kita istirahat untuk tenaga buat besok. Untuk besok titik kumpul di sekolah SD Impres. Mudah-mudahan besok teman-teman diberi kesehatan semua ya. Diberi kemudahan, digampangkan rezekinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa untuk keselamatan kita semua di perjalanan pulang ya. Berdoa mulai.
Selesai. Kirain Jadi besok mah ulah sampaikan ke komando teh sebelah 3 tadi ke fokus-fokus mencari. Ketika mencari aya kabar anu sangat membahagiakan, jadi kita tuh langsung lamun geus satu bener ya, walaupun kareka tinggal isikan sih atau kepala kan jelas ketemu utuh KP badana tentang warna dilapor tuh kalau mau sukses ketinggali ketinggali baru kita satu bisa melaporkan langsung ke Pak Kade.